ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan juga selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun warta sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian awal tahun baru 1 Januari 2021 dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Mariani Sarniem STH. Berikutnya peneguhan komisi periode 2021 dan sampai dengan 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Sementara untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah babak baru dalam kehidupan kita. 1 Januari 2021. Hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020 ialah Tuhan yang akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan ungkapan syukur yang tulus diiringi doa serta penyerahan diri kita kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan judul lagu El Shaddai.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan teguhkan kebaktian kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara dalam menapaki tahun 2021. Kiranya beserta saudara juga. Tahun baru, hari baru, harapan baru, dan tugas yang baru. Kasih-Mu yang akan menuntun kami. Kecemasan, bimbang, ragu ada di hadapan kami. Tuhan yang akan menjaga kami. Sukacita, kebahagiaan, canda, dan tawa akan mewarnai tahun yang baru ini. Roh Kudus yang membimbing kami. Kami siap menyambut tahun ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita sadar bahwa ada banyak hal yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, yang kita lewati di tahun 2020 ini dengan melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Ada banyak hal yang kita lakukan yang sudah menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kita. Oleh karena itu, di awal tahun 2021 ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat di hari-hari yang lalu. Kita awali pengakuan dosa kita ini dengan saat teduh. Ya Tuhan Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang akan menghampiri kami. Tahun yang lalu penuh dosa, penuh derita, terutama pandemi yang masih terus terjadi. Namun penebusan-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita. Yang ditulis dari Nas Alkitab dari Yesaya 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghiburku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Syukur kepada Allah. Kita kembali akan memuji Tuhan dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu.
Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, oma opa yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk membaca, mendengar firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur karena Tuhan menghantarkan kehidupan kami di hari pertama tahun yang baru 1 Januari 2021. Semua ini boleh terjadi karena cinta kasih, pemeliharaan, dan kemurahan Tuhan semata. Kami ingin menapaki kehidupan kami di hari pertama tahun yang baru dalam tuntunan firman Tuhan yang mengarahkan kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan layakan dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman yang benar melalui kuasa Roh Kudus, bahkan sekaligus juga memampukan kami untuk dapat setia melakukan firman Tuhan, sehingga kami menemukan kebenaran janji Tuhan yang semakin memperkuat dan memperkokoh iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Dalam Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ada di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Kita menyimaknya demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan Alkitab kita, dan yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Dan kita tetap bersuka cita apapun keadaan kita, karena kita mendapati bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan memperkenankan kita memasuki kehidupan di tahun yang baru. Bapak Ibu, saudara sekalian, oma opa, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan nanti ya foto-foto. Itu ada foto menarik, yaitu foto tentang semacam gencatan senjata gitu ya, pada pertempuran Perang Dunia Pertama. Dan gencatan senjata itu terjadi dalam rentang waktu Natal 1914 sampai Tahun Baru 1915. Ya, kurang lebih 9 sampai 10 hari. Itu menjadi masa tenang di satu medan pertempuran, yaitu ketika tentara Jerman dan Inggris melakukan gencatan senjata. Dan mereka memang benar-benar berhenti berperang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan cara membuat pohon Natal,
kemudian memberi tanda tangan, bermain bola bersama, seperti yang terlihat nanti kita bisa saksikan di dalam foto-fotonya. Dan setelah selesai merayakan tahun baru, mereka kembali berperang. Mari kita saksikan peristiwa unik berikut ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana yang telah kita saksikan tadi, dalam kehidupan kita saat ini, masa-masa Natal dan Tahun Baru bisa juga menjadi periode yang sangat indah. Periode, kenapa disebut sangat indah? Karena biasanya sahabat ya kenalan, saudara bersaudara, silaturahmi satu sama lain. Dan biasanya terjadi juga rekonsiliasi, yang kurang baik hubungannya menjadi baik. Dan gereja juga biasanya menjadi ramai pada saat-saat orang hadir dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, apalagi saat hari raya gerejawi seperti Natal. Tapi mungkin untuk tahun 2020 ada banyak gereja juga yang melakukan peringatan kelahiran Kristusnya secara virtual atau online. Dan untuk tema saat ini yaitu tegas mewujudkan perubahan, tema khotbah kita saat ini, tegas mewujudkan perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti saya bilang tadi, kadang-kadang sesudah lewat masa-masa indah antara Natal dan Tahun Baru ya penuh sukacita, penuh kegembiraan. Ya, sesudah kita lewati kemudian masuk lagi ke kehidupan rutin kita, ke kehidupan biasa kita, terjadi lagi peperangan. Ya, seperti tadi tentara Jerman dengan Inggris, ya ada masa-masa tenang, berhenti, terjadi gencatan senjata. Kemudian mereka bersukacita dalam suasana Natal dan menyambut Tahun Baru. Selesai itu perang kembali. Tidak jarang kehidupan kita pun seperti itu. Dan kita diajak pada saat ini melalui firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, supaya kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh sukacita karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus, tidak hanya dialami pada saat kita merayakan Natal dan juga menyambut Tahun Baru, tetapi harus terus menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, termasuk ketika menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Di dalam pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, disampaikan oleh Yesus di situ kepada murid-muridnya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata tetap di sini mau menjelaskan bahwa orang yang mendengar pengajaran Yesus itu mulai percaya dan jangan mudah berubah haluan karena situasi yang mereka jumpai, tetapi mereka harus benar-benar memelihara keyakinannya kepada Kristus dan melakukan kebenaran. Pengajaran ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang mulai percaya siapa Kristus. Pada pasal-pasal sebelumnya kita melihat bahwa ada orang Yahudi yang memiliki ketertarikan percaya kepada Yesus, namun karena terjadi pertentangan di antara mereka, mereka kemudian berubah kembali. Mereka menolak Yesus karena mereka tidak kuat menghadapi tantangan, ancaman dari orang Farisi. Apalagi kalau mereka sudah dibully, ya, sudah dituduh, mereka sudah disesatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman sejati bukanlah tanpa tantangan. Pengalaman hidup kita justru menunjukkan semakin kita teguh beriman, semakin kuat tantangan yang kita hadapi. Semakin banyak godaan yang mau menjatuhkan kita. Dalam segala bentuk ujian atas iman kita,
Allah hendak melihat bagaimana kita tetap berpegang pada firman-Nya. Gairah beriman, gairah kesukacitaan kita meningkat biasanya menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Namun janganlah kemudian menurun kembali sesudah kita memasuki rutinitas kehidupan kita. Hilang semangatnya karena sudah lewat Natalnya, lewat Tahun Barunya, lewat juga liburannya, memasuki lagi dunia kerja, loyo, tidak semangat. Memasuki lagi dunia perkuliahan atau kita harus belajar, ya belajar lagi katanya ya. Harusnya tetap semangat. Iman kita itu jangan menjadi iman musiman. Pada saat musim bersemi, menggebu-gebu. Tetapi pada saat musim gugur, kemudian iman kita melemah. Iman yang meledak-ledak di satu waktu, biasanya kembali kehilangan energinya dan semangatnya, bahkan mandek. Pada saat kita kemudian memasuki kehidupan sehari-hari. Iman yang sehat adalah iman yang memiliki daya tahan dan konsistensi dalam menunjukkan buahnya, yakni kasih dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang tidak bisa memelihara kehidupan dalam kebenarannya. Ketika mereka berada di satu lingkungan, satu komunitas yang jauh dari rasa takut akan Tuhan. Di dalamnya yang diutamakan adalah kehidupan duniawi. Sehingga orang mengatakan saya sulit untuk berubah. Karena kebiasaan itu adalah kebiasaan saya yang sudah mendarah daging, yang sudah melekat dengan diri saya dari sejak lama. Kita seringkali kembali ke pola hidup yang lama. Kalau kita sudah percaya menerima kebenaran hidup dalam Kristus, hidup dalam firman-Nya, maka yang harus nampak dalam keseharian kita adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa Dia sebagai manusia datang untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dan di dalam Kristus kita bisa menolak ajaran-ajaran si jahat yang mengajak kita untuk kembali melakukan dosa dan kejahatan. Kita mampu, kita bisa berubah. Sering orang mengatakan, resolusi apa yang kita lakukan kalau kita memasuki tahun yang baru? Bila kita merasakan kesulitan untuk berubah, keluar dari kebiasaan lama, maka kita mohon kekuatan Roh Kudus bahwa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus yang lahir dalam hati dan kehidupan kita, kita bisa melawan setiap godaan itu bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam segala situasi yang kita hadapi, baiklah kita mengarahkan hati kita kepada kasih Allah yang sudah memerdekakan kita melalui kelahiran Kristus dan karya keselamatannya. Sehingga kita juga belajar dari keteladanan Kristus menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan kematiannya. Kiranya di tahun yang baru kita akan hidup tidak lagi berkompromi dengan dosa, tetapi kita mulai bertindak tegas untuk mewujudkan perubahan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menuliskan sebagai bahan renungan kita, bahan refleksi kita. Di tahun 2020 apa kelemahan kita? Apa kekurangan kita? Apa kesalahan kita? Kemudian kita membuat lagi tulisan berikutnya. Di tahun 2021 apa yang mau kita lakukan supaya hidup kita lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita lebih diberkati oleh Tuhan.
Bukan hanya kita menuntut berkat-Nya, tetapi apa yang kita lakukan supaya Tuhan juga berkenan. Dan ada perubahan yang nyata, perubahan yang berbeda jauh. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru, manusia yang bersikap tegas, dan manusia yang mau berubah. Oleh karena itu, mari kita bertekad sungguh-sungguh melalui iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Yesus yang sudah hadir di tengah dunia ini dengan kelahiran dan karya keselamatannya yang memerdekakan kita, membuat kita juga bertekad untuk hidup di dalam kebenaran, mewujudkan perubahan, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang berkarakter Kristus, menjadi manusia yang tidak mau berkompromi dengan dosa dan kejahatan, tetapi menjadi manusia baru, manusia yang senantiasa melakukan yang benar di mata Tuhan. Selamat memasuki tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Mengingatkan kami ya Tuhan supaya kami memiliki ketegasan sikap kami untuk mewujudkan kebenaran. Tolonglah ya Tuhan supaya di dalam perjalanan kehidupan kami bersyukur selalu atas kehadiran Kristus yang memerdekakan kami dengan karya keselamatan, dengan cinta kasih dan pengorbanannya. Kiranya kami diubahkan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kami menjadi manusia baru yang berkarakter Kristus, yang senantiasa mewujud nyatakan kebenaran dan tidak mau berkompromi dengan dosa serta kejahatan. Saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa di mana ketika kami memasuki tahun baru 2021, kami harus kehilangan orang-orang yang kami cintai. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur saudara-saudara kami yang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Tuhan juga mampukan mereka untuk bangkit dari kesedihannya dan menatap masa depan, serta meyakini bahwa Tuhan tetap hadir, mendampingi dan menyertai mereka. Bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya, kiranya Tuhan juga tetap menumbuhkan rasa syukur mereka. Bagi saudara-saudara kami juga yang masih menjalani perawatan karena berbagai sakit penyakit yang mereka derita, yakinkan mereka bahwa Yesus adalah tabib agung. Tidak mustahil bagi Yesus untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka di hari-hari yang akan datang. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, yakinkan mereka bahwa
Kuasa Roh Kudus menuntun mereka, menerangi mereka, memberikan kebijaksanaan pada mereka supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Bagi kami semua yang memiliki rencana-rencana di tahun 2021, kiranya kami juga menyertakan Tuhan di dalamnya. Bahkan kami dapat menundukkan kehendak kami di bawah kehendak Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, kami tetap meyakini bahwa itulah yang terbaik dari Tuhan. Walaupun kadang bertentangan dengan keinginan dan kata hati kami. Bagi kami ya Tuhan yang akan melanjutkan sekolah perkuliahan di tahun baru ini dan mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga membuka jalan dan menunjukkan yang terbaik. Bagi pelayanan gerejamu ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Situasi pandemi COVID yang masih terus berlangsung, upaya-upaya penanganan melalui perawatan bahkan vaksinasi COVID-19, kiranya Tuhan berkati supaya kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini dan di Indonesia khususnya dapat kembali pulih seperti sedia kala. Sama seperti Tuhan juga memulihkan hubungan kami melalui Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehadiran pelayanan sekolah TK dan STK Maranatha serta Rumah Sakit Bayukarta. Bahkan kehadiran badan-badan pelayanan GKP, kiranya Tuhan memakai mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Untuk perdamaian dunia yang terus diupayakan, namun juga harus menghadapi tantangan karena tidak mudah mewujud nyatakannya. Kiranya Tuhan berkati berbagai upaya yang dilakukan. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan dengan nas pembimbing yang melandasi persembahan kita, tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat 10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggurnya. Sambil persembahan kita akan memuji Tuhan dari NKB 21 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, ku diberikan kidung baru.
Kita bersama-sama akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang ini adalah ungkapan syukur kami dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badan, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, oma-oma yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berjalan bersama di tahun 2021
dan rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah saksinya di sepanjang perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan. Dengan keteguhan hati kita nyatakan kebenaran. Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongan. Kita memuji nama Tuhan disertai keyakinan bahwa ku yakin Tuhan tetap langkahku, sebagaimana yang tertulis dalam pelengkap Kidung Jemaat 131 bait 1 dan bait yang kedua. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta akan memberikan hikmat dalam setiap rencana. Kiranya Kristus yang bangkit akan memberikan kekuatan dalam menapaki hari-hari di tahun yang baru. Dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menguatkan, memberikan kita tuntunan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru. Tetaplah yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita dan lakukan kebenaran. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.